Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Kita lanjutkan diskusi kita setelah mendengar tokoh-tokoh senior. Sekarang kita ingin mendengar juga dari tokoh-tokoh muda yang kebetulan sekarang menjadi kepala daerah. Saya mulai dengan Ganjar Pranowo. Seperti apa bangsa kita dan negara kita ke depan menurut visi Pak Gubernur Jawa Tengah? Bang Karni, insya Allah besok pagi itu matahari bersinar. Besok pagi. Tahu nggak tadi waktu kita off ini kita ngomong apa di belakang? Pak Erik ini lagi nyiapin materi ratas besok. Pak Mahfud nanya, ada ratas nggak gitu? Saya dengar tadi. Saya yang dengar cerita lagi nyiapin, saya bilang, Pak Mahfud besok ada ratas gitu. Gitu, rapat terbatas katanya suruh jelasin dengan Presiden. Saya mau sampaikan aja pada pendengar bahwa yang melihat juga, saya sampaikan bahwa ini ada harapan yang dibangun terus menerus. Bahkan ada kekurangan, ya. Ada kekurangan, iya. Ada kemajuan, data tadi disampaikan juga. Dan pada zamannya pasti ada gaya. Pasti ada gaya, nggak bisa enggak. Tadi dijelaskan dari yang mulai otoriter lah, yang mulai liberal lah, politik menguat, ekonomi kurang, ekonomi menguat, politiknya kurang. Selalu ada pilihan-pilihan, choice-nya itu. Tapi saya ingin sampaikan, saya orang yang relatif lama tidak bisa datang di acara ILC. Dan hari ini saya datang karena ada God bless. Karena TV1 ulang tahun, jadi selamat. Saya itu semangatnya karena TV1 ulang tahun itu loh, semangat sekali saya datang. Jadi saya bayangkan ada seniman, ada Pak JK, ada menteri, tokoh agama semua. Saya bayangkan tadi Pak JK akan nyanyi rumah kita gitu loh. Maka ini menarik sekali, saya ingin datang. Rupanya ulang tahunnya serius amat gitu. Serius, mengerikan begitu. Pestanya tanggal 14. Apa tuh? Pesta ulang tahunnya. Oh begitu? Jadi ini belum pesta ini? Ini pre. Oke, salah lagi saya ini. Baik Bang Karni, kenapa saya ceritakan ini? Kita lakukan, kita improve, kita punya data, kita punya fakta. Sehingga tadi senior-senior memberikan catatan, saya kok optimis begitu. Ketika demokrasi menjadi pilihan, ketika konsensus itu dibangun oleh anak-anak bangsa, suka atau tidak suka, itulah konsensusnya. Reformasi dibikin, partai banyak, simple multipartai tidak mau. Pokoknya saya harus berpartai terus. Given lah keputusannya seperti itu kok. Bulat tidak, lonjong iya, tapi itulah optimal sepakat konsensus yang bisa dicapai. Sekali lagi, suka tidak suka. Nah, secara konstitusional kemudian kita menjalankan, mengoperasikan. Ya sudah, kalau tidak salah ada survei-survei bertanya, puling-puling kecil, mau enggak presiden dipilih di MPR? Enggak mau kan? Mau enggak kita gubernur dipilih lagi di DPRD? Enggak mau. Ini pestanya rakyat. Kami bisa berpartisipasi 5 tahun sekali aja, Anda akan kebiri. Begitu suasananya. Dan saya mendengarkan itu. Maka kalau kemudian mereka tampil dengan gaya yang macam-macam, tadi disampaikan Bang Rizal Ramli menarik buat saya juga, visi misi yang kemudian menjadi satu tawaran kepada publik, seseksi apa kalimat-kalimat, kata-kata, diksi-diksi itu untuk dipilih, itu fakta demokrasinya. Ada bumbu money politiknya, itu pilihan-pilihan saja. Bahwa kemudian kita belum bisa sampai pada kualitas demokrasi yang paling baik, ya inilah jalan menuju kualitas itu. Saya optimis terus. Maka kemudian
Siapapun yang terpilih melakukan improvisasi dengan sangat baik. Memasukkan orang-orang yang nyaris pada zaman dulu tidak pernah bisa masuk. Ganjar ini siapa? Bukan siapa-siapa. Kenapa bisa terpilih? Saya juga tidak mengerti. Kalau sistemnya masa lalu saya bisa enggak? Enggak mungkin. Saya urutkan kok dari segi sejarahnya. Siapa sih gubernur Jawa Tengah sebelumnya? Tentara. Tua, maaf. Maaf, pasti kan? Pensiunan, pangdam, begitu. Oh, iya, itu pangkatnya begitu. Maka kemudian terjadi perubahan besar, dan hari ini kemudian semua punya harapan. Harapan. Lalu semua dilihat dari track record-nya, dan makin hari makin baik. Bahwa ya kita belum terlalu pintar, terus kemudian politik identitas mengemuka, karena itu market potensial yang digarap dengan liberalisasi politik yang seperti ini. Given itu. Lalu siapa yang akan memilih? Ya masing-masing. Lalu bagaimana mengedukasi mereka? Contoh. Lalu bagaimana pagar itu dilakukan? Regulasi. Tapi apakah semua bisa bicara sempurna? Tidak. Tidak. Terbayangkan nggak sih seorang Pak Erick Thohir ini, yang bos bola, perusahaannya banyak, sahamnya masih berapa persen di TV One? Nggak ada ya. Tiba-tiba jadi Menteri BUMN. Tapi apakah dengan begitu saja? Enggak juga. Ya saya mau baca-baca aja Pak Jokowi mengambil Pak Erick Thohir, kenapa ya? Karena ada success story. Maka success story itu adalah achievement Pak Erick Thohir. Yang kemudian dilihat, bagus, dipraktekkan berhasil, terus kemudian saya yakin. Talent scoutingnya dilakukan dan kemudian didudukkan. Dan hari ini beliau kemudian dipandang banyak orang bahwa, wah ini mau menghajar BUMN, ini keren juga ini gitu. Sampai kapan nggak tahu. Tapi kemarin saya baca, apakah hoax atau bukan? Kalaulah saya tidak lama lagi menjadi menteri, saya titip, itu betul ya? Karena apa? Yang ditabrak adalah tembok-tembok besar yang sistemnya sudah sampai segitu mungkin juga karatan gitu. Nah pertanyaannya kemudian, apakah kemudian kita bisa mengedukasi secara terus-menerus soal ini? Pak Jokowi saja bisa pidato, Pak Sandiaga Uno bisa menjadi capres berikutnya. Pada saat politik nasional menentukan, negosiasi yang sangat keras saya tahu membentuk kabinet saat itu, dan tiba-tiba ya menerima seorang Pak Prabowo menjadi Menhan. Apa sih keywordnya? Rekonsiliasi kok. Rekonsiliasi jembatan ini bagian untuk merontokkan politik identitas itu. Dan kemudian sekarang fine-fine saja. Bertemu Mas Sandi bisa tertawa, dan kita tidak ada musuh yang, waduh pokoknya sampai mati deh, enggak. Sekarang kita bisa ngobrol. Pak Mahfud saya kira dulu ketua tim sukses Pak Prabowo. Iya, diakui. Kemudian ini bergabung. Maka saya sampaikan, politik kontestasi kita diatur oleh konstitusi 5 tahunan. Maka saya katakan seringkali, hal yang praktis ini juga menjadi loyalitas 5 tahunan, jangan baperan. Jangan baperan, ini 5 tahunan, besok lagi bisa gandengan. Yang musuhnya bisa gandengan. Dan saya kira hari ini contoh yang paling bagus. Ya sudah, besok kita fight lagi di 2024, begitu kira-kira. Maka kalau enggak, ya kita belajar salaman, belajar berpelukan, mari kita kemudian saling membantu, mengisi slot-slot kosong yang ada di situ. Ya, saya lihat dari tadi saya minder juga Bang Karni. Ini orang pusat semua, ini orang kampung cuman saya ini. Kita mesti naik bis 4 jam ini sampai sini. Karena lewat tolnya udah kencang gitu. Nah saya sampaikan apa yang ada ini, catatan-catatan dari para pengamat, para senior tadi, 100% tidak ada yang salah. Kemudian itu menjadi catatan sejarah, bagaimana kemudian kita memperbaiki itu. Hari ini berapa harga bawang putih? 50.000. 60.000. Di mana 20.000? 50. Oke. 60, 48, 50. Ternyata kita tidak bisa memproduksi itu. Sampai hari ini. 3 tahun ini saya coba berbincang dengan ahli-ahli pertanian.
duit kita nggak ada. Kita rangkul Bank Indonesia, kita buat percontohan demplot-demplot. Apa yang terjadi? 3 kali panen kita, itu masih hanya untuk menutupi kebutuhan pembibitan. Maka kita harus impor, nggak bisa nggak. Impornya dari mana? Hanya Cina. Ya. Kemudian orang ketakutan semuanya. Kenapa keputusannya lambat? Kalau sampai akhir bulan ini bawang putih tidak masuk, apa yang akan terjadi? Inflasi. Kita harus cerewet. Maka apa yang saya sampaikan, satu contoh saja kalau kita tadi bicara daulat pangan, maka corona ini momentum kita untuk genjot. China ini kemudian begitu terjadi corona, 10 hari rumah sakit dibangun. Begitu masker ini tidak ada di pabriknya, dibangun 1 minggu mesti selesai. Tindakan kedaruratan inilah yang kemudian mesti dimiliki oleh bangsa ini. Karena ini saya mengikuti, mencatat, kemudian melaksanakan, ya dengan segala kekurangannya kita tidak akan bisa mengerjakan maksimum. Kita tidak akan pernah bisa mencapai 100%. Tapi optimum 80% itu adalah rasionalitas yang memungkinkan dan itu mesti membedah sistem pendidikan kita yang tadi mesti kita percepat, lebih revolutif yang dilakukan, politik anggarannya mesti masuk ke sana dan kemudian ya nggak bisa lah guru-guru kita honorer dengan gaji yang prasmanan, ya, kadang dapat, kadang tidak, terus kemudian mereka tidak bisa diangkat karena politik kita makin ketat dan kemudian kita ketakutan karena belanja pegawai terlalu banyak. Saya sampai menawar saja, nggak bisa, maaf Bapak Ibu, Pak Menteri tidak bisa Pak, kami kekurangan guru, kami kekurangan penyuluh, kami kekurangan bidan. Dan kemudian kita bermimpi SDM yang bagus, kalau ini tidak diperbaiki tidak bisa. Tapi aturannya berat, boleh nggak saya usul? Kami angkat dengan kewenangan otonomi kami dan kami bayar sesuai dengan kemampuan kami. Maka itu bagian dari solusi, sebab kalau itu tidak bisa dilaksanakan. Mungkin sedikit ini bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Gubernur Jawa Tengah. Dalam pemilihan pemimpin sekarang atau leader, beliau mengatakan bahwa stratifikasi sosialnya jauh lebih terbuka dibanding dulu. Sehingga orang dari bawah, kalau memang punya kemampuan, dia bisa terobos stratifikasi tersebut.